Perkenalkan, nama saya Rizky Ridha Saputra Siregar, NIM D600-200-236. Perkenalkan, nama saya Jelena Putri Ayundani dengan NIM D600-200-237. Perkenalkan, nama saya Aleta Bendari dengan NIM D600200238. Perkenalkan, nama saya Fikri Aziz Widianto dengan NIM D600-200-239. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 47 akan membahas tentang panas lebur dan panas penguapan. Kalor adalah sesuatu yang berpindah di antara sistem dikarenakan akibat perbedaan temperatur. Kalor adalah sesuatu yang mengalir dari benda panas ke benda yang lebih dingin untuk menyamakan suhunya. Kalor berbeda dengan suhu. Suhu adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda yang diukur dengan termometer. Suhu sesungguhnya adalah ukuran energi kinetik rata-rata partikel dalam suatu benda. Sedangkan dalam fisika, istilah kalor selalu mengacu pada energi yang berpindah dari suatu benda ke benda yang lainnya karena perbedaan suhu. Begitu proses pemindahan energi ini berhenti, maka kalor tidak lagi memiliki arti. Jadi, kalor bukanlah jumlah energi yang terkandung dalam suatu benda. Karena itu, tidaklah tepat menyatakan bahwa suatu benda mengandung kalor. Secara sederhana, kita dapat menyatakan benda itu beda antara suhu, kalor, dan energi dalam sebagai berikut. Suhu mempresentasikan energi kinetik suatu molekul zat. Energi adalah ukuran energi dalam seluruh molekul dalam zat. Sedangkan kalor adalah perpindahan sebagian energi dari suatu benda zat ke zat yang lainnya karena adanya perbedaan suhu. Satuan untuk menyatakan kalor adalah joule atau dalam lambang J atau kalori dalam kurung kal. Nilai 1 kalori adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk memanaskan 1 kilo air agar suhunya naik 1 derajat Celcius. Hubungan satuan kalori dan joule adalah 1 kalori sama dengan 4,2 joule atau 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Baik, berikut ini adalah susunan dari alat yang akan digunakan untuk percobaan kelima ini, yaitu menggunakan kalorimeter. Berikut ini adalah gambar dari susunan alat kalorimeter. Yang pertama yaitu termometer. Lalu di sini ada penutup dan ini ada pengaduknya. Lalu di sini ada bejana luar, yaitu tabung yang paling besar yang ada di luar ini itu bejana luarnya. Lalu yang berwarna hitam ini penyangga dari isolator. Lalu tabung yang ada di dalam ini adalah kalorimeternya. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai kalorimeter. Kalorimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur kalor. Kalorimeter ini terdiri atas sebuah bejana logam dengan kalor jenisnya yang telah diketahui. Bejana ini biasanya ditempatkan di dalam bejana lain yang agak lebih besar. Kedua bejana dipisahkan oleh bahan penyekat, misalnya gabus atau wol. Kegunaan bejana luar adalah sebagai pelindung agar pertukaran kalor dengan lingkungan di sekitar kalorimeter itu dapat dikurangi. Kalorimeter juga dilengkapi dengan batang pengaduk. Pada waktu zat dicampurkan di dalam kalorimeter, air di dalam kalorimeter perlu diaduk agar diperoleh temperatur merata dari pencampuran dua zat yang suhunya berbeda. Batang pengaduk ini biasanya terbuat dari bahan yang sama seperti bahan bejana kalorimeter. Proses dalam kalorimeter berlangsung secara adiabatik, yaitu tidak ada kalor yang keluar atau masuk dari kalorimeter. Prinsip kerja kalorimeter berdasarkan asas Black, yaitu ketika dua buah benda didekatkan satu sama lainnya, maka akan terjadi perpindahan kalor dari benda panas ke benda dingin, hingga mencapai suatu kesetimbangan termal atau mencapai suhu setimbang. Asas Black. Alasan diberikan nama asas Black karena ditemukan oleh seorang yang bernama Joseph Black. Asas ini merupakan suatu prinsip dalam termodinamika yang berbunyi, pada pencampuran dua zat, banyaknya kalori yang dilepas oleh zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya kalori yang diterima oleh zat yang suhunya lebih rendah.
pada asas Black berlaku 3 hal. Yang pertama, jika dua buah benda dengan suhu yang berbeda dicampurkan, maka benda yang lebih panas akan memberi kalor pada benda yang lebih dingin, hingga suhu keduanya sama. Yang kedua, jumlah kalor yang diserap oleh benda dingin sama dengan jumlah kalor yang dilepas oleh benda panas. Yang ketiga, benda yang didinginkan akan melepas kalor yang sama besar dengan kalor yang diserap bila benda tersebut dipanaskan. Rumus atas Black yaitu Q lepas sama dengan Q terima. Massa benda 1 dikali kalor jenis benda 1 dikali hasil pengurangan suhu benda 1 dikurangi suhu campuran sama dengan massa benda 2 dikali kalor jenis benda 2 dikali hasil pengurangan suhu campuran dikurangi suhu benda 2. Perubahan wujud zat. Perubahan wujud zat yaitu perubahan termodinamika dari satu fase benda ke keadaan wujud zat yang lain. Wujud zat sendiri merupakan bentuk-bentuk berbeda yang didapatkan dari berbagai fase materi berlainan. Fase zat di alam ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Zat-zat itu dalam kondisi suhu dan tekanan tertentu mengalami 3 fase tersebut. Perubahan wujud zat dapat terjadi karena peristiwa pelepasan dan penyerapan kalor. Wujud zat berubah ketika titik tertentu tercapai oleh atom atau senyawa zat lainnya yang biasanya dikuantitaskan dalam angka suhu. Misalnya air juga mengalami hal seperti itu, yaitu dalam keadaan padat, keadaan cair, dan juga berubah gas atau uap. Transisi dari satu fase ke fase lain disertai dengan pelepasan atau penyerapan kalor dan seringkali disertai juga perubahan volume. Sebagai contoh, sebongkah es yang diambil dari kulkas dengan suhu misalnya minus 25 derajat Celcius, kemudian es dimasukkan ke dalam suhu bejana pemanas yang dilengkapi dengan termometer untuk mengukur suhunya dengan penambahan panas yang teratur. Terlihat bahwa penunjukan termometer naik secara teratur sampai 0 derajat Celcius. Di situ, dengan segera akan nampak adanya air dalam bejana, dengan kata lain es mencair. Terjadi perubahan padat dari padat ke cair. Kenaikan suhu berhenti karena panas seluruhnya dipakai untuk mencair. Setelah es mencair seluruhnya, suhu air perlahan-lahan akan naik kembali. Kenaikan suhu sekarang lebih lambat dari sebelum mencair sebab jenis air lebih besar daripada jenis es. Kenaikan suhu terhenti lagi pada suhu 100 derajat Celcius. Pada tekanan udara 1 atm terjadi penguapan. Dengan tekanan yang berbeda, akan diikuti titik didih air yang berbeda pula. Suhu tetap 100 derajat Celcius sampai air menjadi uap seluruhnya. Jika uap air masih menerima panas, akhirnya uap akan menjadi uap overheated. Panas lebur. Panas lebur adalah panas yang diperlukan untuk mencair. Panas lebur es dapat dicari dengan memasukkan es yang sudah ditimbang ke dalam kalorimeter yang berisi air yang sudah diketahui masanya, kemudian mengamati suhu awal dan suhu akhirnya. Misalnya massa es yang bersuhu 0 derajat Celcius adalah mass. Massa air di dalam kalorimeter Ma, suhu awal Tm, dan suhu akhir Ta. Sesuai asas Black bahwa panas diserap senilai panas yang dilepas. Persamaan panas lebur MaCa dalam kurung Ta min Ts sama dengan Mes kali Le. Panas lebur atau Le dapat dicari di mana Ma sama dengan massa air, Mes sama dengan massa es. Baik, selanjutnya yaitu panas penguapan. Panas penguapan adalah panas yang dibutuhkan untuk menguap. Panas penguapan air dapat dicari dengan menguapkan air yang berada dalam kalorimeter dengan kawat pemanas. Tenaga yang diberikan oleh kawat pemanas sama dengan panas yang diterima oleh air. Dengan mengamati perubahan massa air, panas yang terjadi pada waktu air telah mendidih, maka dapat dihitung panas penguapan air tersebut. Apabila suhu air panas itu Tm, suhu air mendidih Ts, tegangan kawat pemanas itu V, arus yang lewat pada kawat pemanas itu I, pada waktu T, dengan perubahan massa air yaitu delta Ma, maka didapatkan persamaan
V dikalikan I dikalikan T sama dengan delta MA dikalikan LV ditambah MA dikali CA dikalikan kurung buka TS dikurangi TM kurung tutup. Untuk V itu sendiri yaitu tegangan kawat pemanas dengan satuan volt, lalu I yaitu arus yang mengalir dengan satuan ampere, lalu T merupakan waktu yang telah ditentukan dengan satuan detik, lalu delta MA merupakan perubahan massa air dengan satuan gram, lalu LV merupakan panas penguapan air dengan satuan kalori per gram, lalu MA merupakan massa air dengan satuan gram, CA panas jenis air yaitu 0,5 kalori per gram derajat Celcius, lalu TS itu suhu air mendidih dan TM suhu air panas. Cara melakukan uji panas dan panas penguapan. Siapkan alat. Yang pertama, kalorimeter. Yang kedua, termometer batang. Yang ketiga, voltmeter. Yang keempat, ampermeter. Yang kelima, skalar. Yang keenam, stopwatch. Dan yang ketujuh, timbangan. Sedangkan bahan yang diperlukan, yang pertama air, dan yang kedua. Cara kerja. 1. Menimbang berat wadah. 2. Menimbang berat wadah dengan es batu. 3. Menghitung massa benda dengan cara berat wadah dengan es batu dikurangi dengan berat wadah. 4. Memasukkan wadah dengan es batu ke dalam kalorimeter. 5. Melihat penunjukan suhu pada termometer dan penunjukan amperemeter dan voltmeter. 6. Menambahkan es batu ke dalam wadah dan timbang beratnya. 7. Memasukkan ke dalam kalorimeter, aduk dan amati selama 30 detik hingga 60 detik. 8. Melihat kembali penunjukan suhu, amperemeter, dan voltmeternya. 9. Mengulangi langkah 6, 7, dan 8 sampai 3 kali. 10. Menimbang kembali wadah dengan es batu setelah percobaan selesai. 11. Menghitung massa akhirnya. Sekian presentasi dari kelompok 47. Terima kasih.